Buktinya setelah kita sembuh, toh karya kita langsung meledak lagi gitu. Jadi mau dibilang memicu kreativitas awalnya kan menurut kita kan, sebenarnya nggak juga. Menurut kita asik, sebenarnya jadi so asik aja. Sebenarnya kehidupan ini itu adalah magic. Miracle. Miracle. Kayak gua pada saat gua belum di Slank, gua nggak pernah kebayang kalau diri gua bakal ada di tubuhnya Slank. Gitu. That's a miracle gitu kan. Dan alhamdulillah gua banyak mengalami hal-hal yang kayak gitu juga. Nah, dengan tadi lagunya seperti itu, sekarang aku juga penasaran banget nih, gue penasaran banget bahwa sudah tercapai belum impian? Aku nanya dirimu dulu Mas ya, Bang ya. Baru nanti aku nanya tentang nanti si Slank ini baru ya. Nah, tapi kalau dirimu sendiri udah tercapai belum? Cita-cita mungkin musikmu menjadi dakwah buat orang-orang gitu mungkin. Dakwah ini, maaf ya, aku potong dulu, maaf. Dakwah ini bukan berarti kita ceramah atau bukan apa ya, tapi kita bisa membagikan sesuatu hal yang akhirnya dia mendapatkan kesadaran kerohanian atau kesadaran ketuhanan tanpa mungkin kita harus mengatakan bahwa Tuhan, Allah, whatever the name gitu ya, tanpa harus itu. Nah, udah kesampaian belum sih secara your personal dulu? Mungkin secara simple mungkin itu ada yang tersampaikan, ada yang juga mungkin orang-orang yang nggak paham. Ada juga gitu. Tapi yang sebenarnya yang kita pengen adalah segala effort kita misalkan di musik itu bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Dan buat gue pribadi, gue bercita-cita untuk menjadi orang yang bermanfaat seluas-luasnya buat masyarakat, buat umat ya. Ya caranya macam-macam ya, ada dengan bermusik juga, mungkin dengan ini salah satunya ini. Ini kan media kalau misalkan teman-teman kalau teman-teman dengar dan sebagainya ya. Ini kan jadi ya mudah-mudahan media dakwah juga. Iya, betul. Itu sih kalau dibilang kesampaian apa belum? Ya belum. Belum tuh maksudnya gue merasa personal ya berarti. Gue ngerasa masih belum terlalu maksimal untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Nah, tapi kalau segi slangnya sendiri gimana? Apakah sudah mencapai ke titik yang tadi gue bilang juga pertanyaannya bahwa juga terus kita terus rolling aja sih sebenarnya, terus bergulir aja sampai atau enggaknya gini. Yang bahaya tuh kalau kita puas. Nah, exactly. Kan? Di zaman sekarang, anak-anak muda gampang puas. Nah, itu sangat amat racun sih buat gue. Betul. Kita jangan ya kepuasan bukan kepuasan ya. Justru banyak hal-hal yang luar biasa. Itu yang memang terjadi. Walaupun bukan dengan effort kita ya, dengan masuknya gue ke Slank itu bukan effortnya gue, tapi itu effortnya Tuhan untuk menakdirkan kayak gitu. So good. Ya, tapi itu terus bergulir terus. Nah itulah yang gue tadi bicara tentang magical situation. Ya itu yang gue percaya. Selagi kalau gue sih gini, selagi masih kita mau berbuat sesuatu kebaikan pada orang lain, pasti akan ada jalannya. Pasti akan ada jalannya. Wow. Wah, ini pembicaraan baru 24 menit aja juga udah luar biasa banget. So, aku juga penasaran banget nih Mas tentang BTW katanya Slank mau buat lagu baru ya? Album atau something? Sekarang ini belum, tapi kita baru keluarin di awal tahun ini keluarin album. Awal tahun ini udah keluar tapi ya? Udah keluar. Itu ngebahas tentang apa ya?
ngebahas. Nah, kalau kita kan sebenarnya ada 4 pilar yang selalu kita bawa dalam liriknya Slank. Oke. Tentang cinta, tentang sosial, tentang youth movement, sama satu lagi lingkungan, tentang lingkungan hidup. Tentang lingkungan. Selalu itu. Pasti kalau dicek semua lirik kita pilarnya itu. Pasti nggak jauh-jauh. Pasti itu dari 4 pilar itu. Wow. Life is change. Pasti. Hidup itu selalu berubah. Pasti. Pasti apapun akan berubah. Akan berubah. Right. Pasti. Ntar lagi juga kalau udah sore, ntar lagi gelap. Itu nggak usah dijelasin sih. Gue juga tahu sih ya. Aduh, kenapa gue jadi ngeblank ya, otaknya gak lu ngomong gitu ya Bang ya. Nah, kayak gini, kayak sekarang gue aus. Ayo kita minum. Gue juga sama dari tadi, gue juga kayaknya otak gue agak kurang konek ya, agak kurang air. Bentar lagi nggak aus nih. Parah. Mungkin tadi lo mau nanya tentang apa yang gue pelajarin, tentang apa namanya, gue belajar kitab-kitab gitu. Tapi sebelumnya itu gue mau gue tanya dulu nih, masih terakhir tentang musik nih, gue mau penasaran. Kan kalau di luar negeri sana nih, di Amerika dan sebagainya banyak sekarang kan musik yang bisa dikatakan anutannya itu tentang hal-hal ke demon, iblis dan sebagainya gitu ya. Entah itu dari liriknya, entah itu dari aransemennya dan sebagainya. Nah, pendapatnya seorang Bang Ivanka itu seperti apa nih? Tentang part of itunya, kita ngomong negeri ya. Di luar ya? Iya, kita di luar ya, pendapatnya. Kan maaf nih gue potong. Kan beda banget nih sekarang kan Slank dan dirimu kan sudah hijrah nih, bisa dikatakan seperti itu kan. Nah, ini kan pasti mempunyai pandangan yang berbeda juga dibandingkan dulu, right? Iya. Ya itu kan barat. Ntar kalau kita kan timur. Iya. Memang industri musik ini emang awalnya dari sana kan. Iya, betul. Dan para pelaku-pelakunya juga ya you know lah, apa namanya, pelaku-pelaku industri musik, film, industri mereka itulah yang boleh dibilang mereka itu adalah orang-orang yang 1% dari keseluruhan. Jumlahnya cuma 1%, tapi mereka menguasai. Ya, itu mungkin karena mereka yang pegang industri itu, ya mereka punya ada agenda-agenda yang diselipkan. Iya, diselipkan. I know. Kayak misalkan kita banyak lihat di cover-cover kaset dari zaman dulu ada simbol-simbol segitiga. Itu emang udah berlangsung udah lama. Tapi sebenarnya di industri, balik lagi ke industri musik di Indonesia, kita tidak menganut itu. Kita beda. Kita timur. Kita Indonesia gitu. Justru kalau Slank menulis lirik, kan tadi ada 4 pilar tadi. Ya itu kan semuanya kebaikan semua tuh. Iya, betul. Ya kan, tentang youth movement, tentang cinta, tentang tentang sosial, tentang lingkungan. Ya itu kan, itu kita menyampaikan satu hal-hal kebaikan semua kan sebenarnya. Jadi banyak yang bilang, kalau dibilang katanya hijrah gitu ya. Tadi bilang. Bahasa gitu, saya bingung juga bahasanya gimana. Iya, kan? Emang label itu emang begitu tuh, label si hijrah itu kan. Itu sebenarnya jujur aja gue juga malu juga sih ngomong gimana bahasa yang baik ya. Iya, benar. Agak kurang ini ya, apa namanya, kayak terlalu kayak apa ya, lurus banget hidupnya gitu maksudnya. Hanifiyah kalau di Hanifiyah gitu. Ya sebenarnya dibilang hijrah ya kita berproses lah, bukannya hijrah dan bukannya hijrah gitu. Tapi maksudnya kita emang kalau dibilang hijrah ke dalam dalam arti yang sesungguhnya kita memang pindah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik. Itu aja sih sebenarnya. Itu kan makna hijrah kan itu. Itu yang selalu kita pegang. Tapi bukan hijrah itu kalau misalkan pakai peci, pakai gamis lo udah hijrah. Ya nggak gitu juga, itu gampang banget. Lo kalau nggak jenggotan lo nggak hijrah gitu kan. Ada juga kayak gitu orang yang mengartikan. Tapi kan sebenarnya maknanya hijrah, lo melakukan sesuatu, melakukan perubahan dari hal yang tidak baik, berubah jadi lebih baik. Dan berubah dari menjalankan hal yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu kan sebenarnya kayak gitu.
Bang, ini intermezzo dulu dikit nih Bang. Ya. Gue kan dengar di Daniel si kakak itu pernah kayak ditarik kalungnya atau something ya akhirnya berantem kan. Nah, lu tahu nggak anaknya mana? Nih, hajar aja nih Bang, gampar aja nih. Bang. Lu? Gampar aja. Wah, Bang. parah. Itu anaknya nih. Bapaknya udah tua. Wah, lu pada nggak lihat kan? Nih dia tuh orang itu. Diserang kan. Nah, tadi kan ngomongin tentang slang itu kan ada beberapa pilar. Nah, yang gue interesting banget tentang cinta. Nah, tentang cinta ini bisa termasuk tentang cinta kita terhadap Tuhan nggak sih? Sebenarnya? Oh iya dong. Di lagu apa? Yang mungkin bisa keirisannya ke situ. Bisa lagu tentang lagu nomor 1 judulnya. Oh, oke. Nomor 1. Apa jadinya aku bila kamu nggak ada? Oh, wow. Lu gimana lu bayangin lu hidup di dunia tapi nggak ada Tuhan. Lu nggak bisa karena semuanya apapun yang kita mampu nggak menggerakkan paru-paru kita, nggak bisa, Tuhan yang menggerakkan. Mampu nggak menggerakkan jantung kita nih yang bisa memompa, Tuhan yang gerakin. Iya. Ya kan? Ya itu jadi dalam maknanya kan. Iya betul. Ya, kan? Sebenarnya ya banyak yang irisan lagu juga penyanyi zaman sekarang gue juga sering lihat intinya ke situ, tapi banyak orang mikirnya ke pacar nih, ke ibu, ke bapak, sebenarnya esensinya kan ke Tuhan itu sendiri, right? Ternyata yang namanya ibadah, guys, sebut ibadah itu nggak harus bukan nggak harus ya, tidak melulu, nggak mesti harus, tidak melulu, ya nggak melulu sholat, nggak puasa, itu memang udah kewajiban. Tapi di sisi lain itulah kasih sayangnya Allah. Allah pengen kita dalam 24 jam kita hidup itu punya nilai ibadah. Iya. Yang ibaratnya lo setiap waktu itu lo banyak kebaikan, banyak pahala yang gimana caranya? Penasaran untuk gimana melengkapi penasaran gua? Ya gua kumpulin tuh kitab-kitab. Kitab-kitab itu ada referensi dari temen, ada yang gue cari sendiri gitu tentang kitab gitu. Kita belajar, kita baca. Oh iya pada saat itu. Belum tentu pada saat itu juga kita mendapatkan maknanya. Bisa juga kita 10 tahun lagi baru dapat makna. Oh maksudnya itu yang di kitab itu tuh maksudnya ini. Setelah apa? Oh setelah mengalami, kita mengalami. Nah itu dia. Jadi kalau menurut gua ayat itu ada 2. Ayat ada ayat kauliyah adalah sama ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat